malam hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, kita mulai dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Elis bisa pimpin doa sambil kipas-kipas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Elis. Kita boleh beri apresiasi dengan tepuk tangan. Selanjutnya saya izin berbagi layar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Jadi malam ini dalam aksi nyata saya melakukan diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak angkatan ke-10 rekognisi. Jadi di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya Bapak Ibu guru dapat memahami tentang perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk tercapainya tujuan pembelajaran kita malam ini, mari kita menyepakati kelas kita malam ini. Kita memulai dan mengakhiri kegiatan dengan doa, aktif mengikuti kegiatan sampai selesai dengan gembira, lalu HP di silent. Apakah ini setuju atau tidak atau perlu ditambahkan?
Apakah Bapak Ibu setuju dengan poin-poin ini? Setuju. Oke, setuju. Gitu ya. Kalau begitu kita jalan dengan 3 kesepakatan ini. Baik Bapak Ibu, saya tahu seharian tadi kita sudah berlelah-lelah dengan aktivitas kita. Maka sebelum kita lanjut, saya mengajak kita untuk berolahraga sejenak. Siap ya? Oke. Apakah sudah bugar semua? Sudah. Baik. Saya mau ajak Bapak Ibu kita melakukan refleksi awal dulu. Saya sudah siapkan 3 buah pertanyaan. Nanti kita cek di kolom chat. Di dalamnya ada pertanyaan di Jamboard. Silakan klik link yang ada di Jamboard di kolom chat Bapak Ibu. Ini ikut Jimit-nya pakai laptop atau pakai HP ini Bapak Ibu? Saya pakai HP, soalnya laptopnya agak error. Oke, berarti Saya juga tidak, pakai HP. jadi nanti tidak bisa mengakses linknya ya, karena ini Jamboard. Saya juga Ibu. Saya juga Kalau pakai HP Ibu. Itu saya bacakan
pertanyaan refleksinya. Nomor 1, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Nomor 2, apakah kita membutuhkan peraturan sekolah? Jadi mungkin ada yang sudah belajar di PMM, sudah tahu tentang budaya positif, bisa berbagi ke kita supaya kita bisa saling melengkapi. Lalu nomor 2, apakah kita membutuhkan peraturan sekolah? Jelaskan alasannya. Jadi kalau bilang kita butuh berarti alasannya apa? Kalau tidak butuh alasannya apa? Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan angkat tangan ya. Dengan menekan tombol raise hand yang ada telapak tangan itu. Silakan Ibu Lori. Bisa minta pertanyaan nomor 1 tadi, soalnya saya belum nomor 1. Ya. Menurut Ibu yang mungkin selama ini sudah mempelajari sebelumnya itu, menurut Ibu budaya positif itu apa? Apa itu budaya positif? Oke. Ada yang ingin menjawab, silakan. Mungkin yang pernah didengar-dengar dari kata orang atau pernah baca di artikel atau apa, lalu pendapat sendiri tentang begitu mendengar kata budaya positif itu, yang ada dalam bayangan Bapak Ibu itu apa? Silakan Ibu Ika. Budaya-budaya positif itu seperti nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Baik, kita beri apresiasi untuk jawaban Ibu Ika dengan tepuk tangan, boleh? Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau berbagi tentang pemahamannya mengenai nilai budaya positif? Mengenai budaya positif, silakan. Angkat tangan. Tidak ada lagi yang ingin berbagi pemahaman? Ya, Ibu Elis silakan. Iya, budaya positif menurut saya itu budaya-budaya atau hal-hal yang baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, mantap. Kita beri applause untuk Ibu Elis. Selanjutnya kita lihat yang tadi saya lihat antrian ada Ibu Lori ya. Ya. Silakan. Menurut saya budaya positif itu seperti kebiasaan baik yang diterapkan guru
terhadap peserta didik. Ya, luar biasa. Kita beri apresiasi untuk jawaban Ibu Lori. Pak Nero ingin berpendapat, silakan. Oke, baik, Ibu. Nah, budaya positif itu kalau menurut saya merupakan segala hal baik yang sudah pernah kita lakukan selama ini, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, keren ya jawabannya. Baik, Bapak Ibu, kita simpan dulu jawaban pertama, nanti sebentar baru kita butuhkan pembuktian. Jawaban Bapak Ibu itu sudah pas atau belum. Pertanyaan nomor 2, apakah kita perlu peraturan sekolah? Silakan yang ingin berbagi. Jika perlu, alasannya apa? Jika kita tidak perlu, alasannya apa? Silakan Ibu Elis. Ibu Elis, silakan. Atau kita ke Ibu Ika dulu. Baik, jawabannya perlu supaya alasannya dapat melatih siswa bisa disiplin, bisa menaati tata tertib di sekolah. Pas? Iya. Ya, kita beri apresiasi untuk Ibu Ika, teman-teman. Baik, yang berikut Ibu Lori, silakan. Baik, terima kasih. Kalau jawaban dari saya ya sangat perlu, karena peserta didik itu harus mematuhi tata tertib sehingga mereka bisa lebih disiplin lagi dan bertanggung jawab. Oke, mantap. Kita beri apresiasi untuk Ibu Lori. Ibu Eli, silakan. Halo. Atau kepencet ini? Pak Nero? Ibu Ersi ada jawaban, silakan dibagi. Oke, baik. Apakah perlu? Iya, sangat perlu. Tata tertib di sekolah itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Terima kasih. Oke, bagus. Pak Nero? Oke, kalau menurut saya perlu sekali ada peraturan di sekolah. Alasannya itu nanti sebagai patokan bagi warga sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi Asik. semua warga sekolah. Iya. Apresiasi Oke. dong untuk Pak Nero. Silakan Ibu Elis. Ibu Elis punya tangan terangkat tapi suaranya tidak ada. Mungkin Menurut kepencet. saya perlu dengan adanya peraturan sekolah, karena dengan adanya peraturan sekolah siswa dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, saya tidak memberikan jawaban bahwa yang Bapak Ibu jawab itu benar ataupun salah, karena ini pendapat Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke materi yang mana Bapak Ibu akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan bisa checklist apakah
pemahaman saya yang saya sampaikan tadi itu sudah benar atau masih keliru. Jadi dicek sendiri ya. Baik, kita lanjut. Kita lihat budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan yang dijaga oleh seorang petani. Pada hakikatnya, petani dengan guru itu memiliki kewajiban yang sama. Petani menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Demikian pun kita guru. Guru juga tugas kita adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak didik kita. Memperbaiki kondisi tanah. Itu sama halnya dengan ketika mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, kita mengarahkan. Memelihara tanaman padi. Itu sama dengan kita memelihara kebiasaan-kebiasaan mereka yang sudah baik. Jadi filosofi ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang membandingkan kita sebagai pendidik itu sama tugas dan peranannya, kewajibannya dengan seorang petani. Lalu kita akan lihat apa yang akan kita pelajari malam ini adalah yang pertama, kita melihat perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, kita akan melihat arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikut kita akan melihat keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Lalu kita akan lihat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat perubahan paradigma. Sekarang diandaikan Bapak Ibu bersama dengan teman Bapak Ibu. Diminta sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Berarti digenggam sekuat tenaga. Lalu buatlah sebuah kepalan. Sementara teman Bapak Ibu si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut kepadanya. Sekarang kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu sudah bisa membayangkan? Membayangkan sekarang di tangan Bapak Ibu sedang menggenggam secari kertas yang berisi sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Tetapi teman Anda berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Anda, lalu meminta Anda memberikan benda tersebut. Kita lihat pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu membuka kepalan tangan itu? Mengapa? Apa alasan Anda atau si B membuka kepalan tangan Anda?
Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba Bapak Ibu coba menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Jadi ketika disuruh buka, Bapak Ibu yang langsung membuka tangan atau karena dipaksa-paksa untuk buka tangan atau karena tidak tega dengan B yang minta-minta untuk buka tangan atau seperti apa? Ada yang ingin berpendapat silakan raise hand. Ibu Elis ingin berpendapat? Apakah kepalan tangan tadi Anda yang buka atau berhasil dibuka oleh teman Anda? Silakan berikan pendapat. Ke Anda. Ibu Esi raise hand, Ibu Elis mengangkat Sesungguhnya, tangan. oh, Ibu Ersi ya, silakan. apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Seperti itu tuh Ibu. Maaf saya belum bisa mendengar dengan jelas suaranya. Pertanyaannya diulang Ibu. Apakah tadi kan di dalam genggaman Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Terus Ibu punya teman paksa-paksa harus buka tangan. Dia mungkin menggelitik kamu atau membuka-buka jari tangan kamu. Lalu sekarang bagaimana? Apakah Anda akan merelakan tangan Anda terbuka atau membiarkan teman Anda itu yang membuka tangan Anda? Sesungguhnya pastinya saya sendiri yang akan membuka tangan sendiri. Alasan? Alasannya karena dari dalam diri itu saya yang akan mengendalikan diri saya. Saya tahu saya harus berbuat apa sehingga saya membuka saya punya tangan. Dalam genggaman itu sangat berarti. Jadi saya tahu kapan harus saya buka dan kapan saya harus terus menggenggam. Oke, luar biasa. Kita beri apresiasi untuk Ibu Elis ya, Ibu Ersi ya. Iya. Baik, ada yang ingin memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama, silakan. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda tetap menutup kepalan tangan? Jadi kalau kamu tidak mau buka, apakah karena teman Anda yang menutup tangan Anda atau kamu yang memang mau menutupnya? Silakan bagi yang ingin berpendapat, silakan raise hand.
Pak Nero ingin berkata-kata, silakan. Baik Ibu. Kalau untuk pertanyaan kedua ini, saya akan tetap mengepalkan tangan saya untuk menjaga benda yang saya pegang tadi, karena itu sangat berarti. Dan saya akan melihat kondisinya bagaimana, sehingga saya bisa membuka atau tidak membuka kepalan tangan saya. Terima kasih. Asik, kita beri apresiasi untuk jawaban Pak Nero. Boleh tepuk tangan, boleh kasih feedback. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan kepal mengepal tangan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, Ibu Lori silakan. Kalau menurut saya, yang sesungguhnya yang memegang kontrol dari kepalan tangan itu, entah dia mau buka atau tidak, itu diri sendiri, kita sendiri. Iya. Jadi ketika kita ingin sesuatu, ya kita sendiri yang akan membukanya, orang lain. Pas? Pas. Pas? Pas, Kita pas. beri apresiasi ya untuk jawaban dari Ibu Lori. Oke, kita sapa dulu Ibu Elsie yang baru masuk. Selamat bergabung Ibu. Baik, adakah lagi yang mau menambahkan untuk pertanyaan nomor 3? Silakan. Tidak ada lagi. Kita lanjut ya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi berarti jawaban Bapak Ibu bisa direfleksikan ya, benar, dan tentunya ini sebuah pendapat, jadi pasti benar, sesuai tergantung di kita. Jadi yang Ibu Lori sampaikan juga benar, kontrol itu harus berasal dari diri kita sendiri. Baik, itulah kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita lanjut dengan melihat perubahan paradigma teori kontrol dari William Glasser. Mengapa ilusi? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Poin yang kedua, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Poin yang ketiga,
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini tentu bertentangan dengan pengalaman-pengalaman kita di tempat kerja masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi ini teori yang menjadi acuan untuk kita berperilaku, memilih untuk berpihak kepada anak-anak kita di sekolah. Jangan tarik Kak terminal nih. Maaf Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita berpikir bahwa dengan mengkritik atau membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bisakah kita mengontrol seseorang menurut stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berusaha mengubah pandangan orang, teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dia mau buat baik atau mau buat buruk, pasti memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kesimpulannya, setiap kita adalah pribadi yang unik, punya kemerdekaan pribadi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak bebas sama sekali, tetapi harus bisa perintah diri sendiri.
Poin yang kedua yang kita pelajari adalah apakah makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikut kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Sekarang kita melihat yang termasuk motivasi eksternal itu yang mana dan yang termasuk motivasi internal itu yang mana. Teori pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini ada motivasi eksternal. Orang menghindari hukuman karena takut pada sesuatu. Mungkin takut dengan ancaman atau lain-lainnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada ancaman-ancaman. Jika tidak melakukan akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi menunggu imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Itu adalah motivasi internal. Jadi dia menghindari hukuman karena dia menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi insan sesuai dengan harapan. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal ini adalah menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi orang melakukan menurut pada aturan bukan karena dia takut dihukum, tetapi karena dia menyadari bahwa aturan itu penting untuk dirinya. Tujuan pendidik anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan pribadi. Sekarang kita akan melihat jawaban dari pertanyaan refleksi awal tadi. Bagaimana budaya positif itu dibangun? Apakah kita butuh peraturan kelas atau kita butuh peraturan sekolah? Ya, kita membutuhkannya. Tapi bagaimana peraturan ditegakkan? Tentunya kita membutuhkan motivasi intrinsik. Jadi anak menyadari bahwa dengan melanggar aturan ini akan memiliki resiko apa bagi dirinya. Atau dengan mematuhi sebuah aturan, dia akan menjadi apa. Jadi
upaya kita adalah menumbuhkan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan. Misalnya hadir ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya untuk apa bagi dirinya? Bukan apa yang akan terjadi kalau kau terlambat. Nanti dihukum. Terus dengan menumbuhkan keyakinan kelas, kita akan mendapatkan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu memungkinkan bertumbuh kembangnya budaya-budaya yang positif. Jadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan di awal itu sudah benar. Bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan, kita budayakan di sekolah kita. Ada filosofi-filosofi daerah kita yang baik, yang kita bisa jadikan, terapkan di sekolah kita untuk bisa menebalkan laku murid. Jadi disiplin seperti Roni Makotwoer, itu disiplin di daerah kita, tetapi dibudayakan di lingkungan sekolah. Jadi Roni Makotwoer itu dibiasakan sampai mereka menyadari bahwa kalau kita datang itu lihat sampah kita harus sapu, kumpul, bersihkan. Jadi itu pembiasaan yang dimaksudkan dengan budaya-budaya positif. Hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita yang baik, lalu kita bawa dan terapkan di lingkungan sekolah. Poin yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm atau harus memiliki SIM bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya untuk kenyataan kita setiap hari adalah karena kita takut ditilang oleh polisi. Bukan karena kita menyadari bahwa pakai helm itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan seragam sesuai harinya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendukungnya adalah motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya menggerakkan orang. Dari dalam hatinya dia tergerak untuk patuh karena dampaknya baik untuk dia sadar. Contohnya seperti kita punya kesepakatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini keyakinan-keyakinan yang perlu dibudayakan lagi dan lagi. Karena kita kalau merefleksi, ada bagian-bagian tertentu yang masih menimbulkan persoalan. Jadi ini yang perlu kita segarkan lagi. Penghargaan itu sama seperti menghukum. Kok bisa menghargai sama dengan menghukum? Karena memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Orang merasa termotivasi, itu tergantung pada penghargaan. Dampaknya apa? Kehilangan motivasi intrinsik.
Jadi kalau kerja baik lalu tidak dihargai, orang akan merasa, saya sudah tidak mau lagi. Saya kerja baik tapi dia tidak hargai saya. Nanti kehilangan motivasi intrinsik. Penghargaan itu menghukum. Ketika di lingkungan sekolah, misalnya kepala sekolah memberikan penghargaan kepada salah satu guru di sekolah kita yang menurutnya paling hebat sudah, pasti ada kecemburuan dari guru lainnya. Guru-guru lain pasti akan merasa terhukum. Kita juga tiap hari datangnya sama, dapat gaji yang sama, tapi mengapa harus dia, bukan kita? Itu ada perasaan-perasaan terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi bisa jadi orang menghargai, tetapi belum tentu keberhasilan atau pencapaian yang dia lakukan itu benar-benar atas hasilnya sendiri. Bisa jadi didukung oleh teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak dianggap di situ. Penghargaan itu tidak efektif. Artinya, kalau tidak dapat penghargaan, orang akan menjadi kecewa. Penghargaan merusak hubungan. Kalau ada yang mendapat penghargaan, pasti ada yang iri. Mungkin dia berhenti mencoba jika merasa tak mampu. Biar sudah, saya tidak usah juga baik. Palingan dia yang dapat penghargaan, kita kan tidak. Jika penghargaan itu diberikan lalu ada berdampak kepada perasaan orang lain, maka dia disamakan dengan menghukum. Jadi itulah maksudnya penghargaan sama seperti menghukum. Sekarang kita lihat tindakan guru, hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Sudah relevan atau belum? Jadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sama dengan hukuman. Lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan kaos kaki ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Karena tidak relevan antara kaos kaki dengan push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sama dengan konsekuensi, sanksi. Nah, engkau mencoret, maka engkau menggantikan lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga sama dengan hukuman. Lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sama dengan konsekuensi. Karena olahraga itu kan relevan dengan pelajaran PJOK. Sekarang kita akan melihat perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Jadi mungkin dia rasa tidak nyaman, tetapi hanya sementara saja. Anak akan menjadi benci pada kedisiplinan. Kalau kita sering hukum, dia akan lama-lama menjadi benci pada kedisiplinan. Tapi kalau pakai konsekuensi, dia akan menghargai mengapa kita perlu disiplin. Paksaan itu juga sama dengan hukuman. Tapi menggunakan stimulus dan tanggapan itu sama dengan konsekuensi. Jadi diberikan pertanyaan pemantik untuk dia berpikir lalu menanggapi sampai dengan menyadari. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri itu adalah hukuman. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini sama dengan konsekuensi. Konsep diri yang buruk. Konsep diri yang baik. Jadi kalau efek dari hukuman itu orang melihat dirinya itu sebagai diri itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau sering dihukum, dia akan merasa bahwa saya ini selalu dibilang nakal, selalu dibilang bandel, berarti lebih baik saya bandel sekalian daripada saya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini biasa terjadi di kita punya lingkungan sekolah. Setelah buat salah, kita tanya, mereka menuduh temannya yang lain lagi. Mereka tidak mengakui bahwa itu kesalahan saya. Tetapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi yang tidak nyaman, haknya sepertinya tidak ada, tetapi itu mereka yakini paling hanya sementara. Setelah saya pulihkan lagi, saya akan baik-baik saja. Kesimpulannya, seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Jadi kalau dia buat tindakan itu berarti dia sedang mencari pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nanti sebentar kita akan lihat apa itu kebutuhan dasar. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Berikutnya, poin keempat, kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling pertama itu adalah survival atau bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, itu yang paling inti. Lalu manusia itu biasanya butuh cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Jadi kalau seorang anak selalu dikritisi oleh gurunya, dibully oleh teman-temannya, maka dia akan kehilangan rasa dicintai. Berarti kebutuhannya akan rasa dicintai tidak tercapai, tidak terpenuhi. Manusia juga butuh kesenangan atau fun. Jadi anak-anak itu kadang mereka butuh main bola, guru juga kadang butuh ngobrol bersama teman-teman. Karena memang itu kebutuhan dasar. Lalu butuh kebebasan. Mereka ingin juga sesuatu yang terasa bebas. Ternyata kebebasan juga adalah kebutuhan dasar. Jadi kadang-kadang anak-anak lari sana sini kita menjadi sangat marah. Tapi padahal itu juga kebutuhan. Jadi tantangan kita makin berat. Lalu mereka juga butuh kekuasaan. Kita juga butuh kekuasaan. Manusia membutuhkan power, penguasaan.
menguasai orang lain. Ternyata itu juga kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada bertahan hidup, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan. Sekarang bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi? Berikutnya kita lihat 5 posisi kontrol kita. Jadi motivasi, ada identitas gagal. Identitas gagal itu termasuk motivasi ekstrinsik tadi, kontrol-kontrol dari luar. Lalu ada identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari dalam. Lalu identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri. Motivasinya kita lihat dari guru berbuat, lalu posisi kontrol kita itu ada 5. Jadi kadang kita menjadi penghukum. Kalau ada anak-anak buat melanggar aturan, kita mengambil posisi diri sebagai penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Kadang kita juga mengambil posisi sebagai teman. Kadang kita juga menjadi pemantau. Dan kadang kita juga menjadi manajer. Tapi yang menjadi tujuan dari kelima posisi ini adalah kita guru adalah mengambil posisi sebagai manajer. Kita lihat di sini dari perbuatan guru. Kalau guru berbuat dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti guru dalam posisi kontrol penghukum. Tetapi kalau guru mulai berceramah dan mengatakan, seharusnya saya kecewa sekali kamu buat seperti ini, seharusnya kamu buat begini. Nah, dengan begitu anak yang mengalami itu dia akan merasa, saya sudah salah. Saya sudah buat bapak guru ini kecewa. Saya sudah buat ibu guru ini sakit hati. Jadi itu berarti kita punya posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu ketika kita mengambil posisi sebagai teman, kita bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi kalau murid buat salah, kita ada bela-belanya sedikit. Oh, dia begini karena dia begini. Dia sebenarnya baik, tapi karena dia begini. Kadang kita menjadi pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi lihat aturan, lalu hitung dia punya salah ada berapa. Lalu dia ukur, dia salah besar sekali, dia salah kecil sekali. Kalau kita punya posisi sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu dilihat dari guru berkata, dari kata-kata guru. Kalau sebagai penghukum itu cenderung bilang, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Atau rasakan kau. Nah, berarti kita penghukum. Jadi siapa di antara kita yang kalau anak dipukul lalu kita bilang, rasa kau. Itu berarti kita dalam posisi sebagai penghukum. Kalau kita mengucapkan kata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres lihat kau punya sikap seperti ini. Berarti kita dalam posisi membuat dia merasa bersalah. Atau dengan kata-kata sebagai seorang teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat,
Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi mulai menghitung berapa sering kita sering membantu dia. Berikut kata-kata kita sebagai pemantau. Apa peraturannya? Kamu tahu ke tidak ini hari-hari apa? Kenapa kau pakai seragam warna begini? Kenapa kau tidak pakai baju yayasan? Berarti itu kita dalam posisi sebagai pemantau. Lalu kalau kita sebagai manajer, kita akan bilang, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Sekarang kalau kita lihat dari hasilnya. Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, maka hasilnya adalah murid memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi dia mau jujur, dia takut dihukum, terpaksa dia berbohong, lalu menunjuk-nunjuk orang lain. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu hasilnya adalah anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Terus kalau kita mengambil posisi sebagai teman, hasilnya adalah anak merasa punya ketergantungan. Oh, saya tidak buat juga baik, ibu ini kan baiknya biasa bela saya. Kalau kita sebagai pemantau, hasilnya mereka bisa menyesuaikan diri bila kita awasi. Kalau kita tidak awasi, mereka akan melanggar lagi. Lalu kalau kita mengambil posisi sebagai manajer, mereka bisa menguatkan pribadi. Karena manajer itu membuat dia menyadari kekeliruannya dan memperbaiki kesalahannya. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid-murid yang dihukum itu akan merasa bahwa guru itu berada di luar dunia berkualitas. Ya, kadang-kadang mereka menjuluki kita dengan harimau, singa, serigala. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia akan mengingat kita dan menyadari bahwa dia telah mengecewakan kita. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Mengapa? Karena dia sudah ketergantungan. Sedikit-sedikit ibu ini bisa bantu saya. Ibu ini sangat penting karena dia selalu bantu saya. Selalu bela saya. Terus kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi lihat guru, dia ingat aturan. Lalu hukum, dia juga ingat, oh saya dihukum wajar karena saya melanggar aturan yang berbunyi begini. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia menyadari dirinya, lalu dia tahu mana yang baik, mana yang benar, lalu dia melakukannya. Dari kata-kata murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita hukum mereka, pasti mereka jawabnya begitu. Persetan. Besok juga paling dia marah lagi, dia pukul lagi, dia hukum lagi. Kalau dia merasa bersalah, paling kata-katanya, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Atau kalau kita punya anak-anak, lebih banyak tunduk saja, tidak bilang apa-apa. Kalau untuk teman, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Jadi kalau kita mulai tidak bela dia lagi, dia akan mulai membanding-bandingkan. Oh, itu hari kau
teman dengan saya, selalu bela saya, padahal sekarang kau tidak lagi peduli dengan saya. Terus sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi kalau saya buat baik, saya dapat berapa bintang? Berarti penghargaan. Sementara untuk manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia mempertanyakan cara supaya dia bisa keluar dari masalah. Dampak pada murid. Sebagai penghukum, anak pasti mengulangi kesalahan. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, dampaknya anak pasti merasa rendah diri. Sebagai teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung. Sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit minta pendapat guru dulu. Terus sebagai pemantau, itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi dia kerja apa saja dia pikir, nanti ibu hargai saya, atau nanti ibu beri saya hukuman apa. Sementara dampak untuk posisi kita sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Saya harus buat apa ya? Saya sudah salah ini, saya harus buat apa? Jadi yang menjadi tujuan kita adalah posisi kita sebagai manajer. Ini yang perlu kita perjuangkan. Selama ini pergerakan kita seperti apa? Kita bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaiki mungkin sesekali, tetapi tidak sering. Jadi, mungkin kita masih ingat kalimat-kalimat kita, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan buat apa. Artinya kita menjanjikan hukuman dan membuat dia tidak merasa nyaman. Tapi kalau kita dengan nilai-nilai manajer, pasti dia akan berpikir tentang apa yang dia yakini dan bagaimana memperbaiki masalah. Berikut kita akan melihat pengaruhnya kita punya nada atau suara ketika menyampaikan sebuah pesan. Kalau kita menyampaikan pesan melalui kata-kata, itu terserapnya 10%. Nada suara 35%, nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Poin yang kelima adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah.
Berikut kita lihat segitiga restitusi. Apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi seorang anak yang berbuat salah? Yang pertama, kita harus validasi tindakan yang salah. Harus tanya dulu, demen koe on, betul atau tidak. Jangan sampai ketika dapat laporan, langsung anaknya dikasih pokpak. Terus menstabilkan identitas. Jadi kita bisa mengambil posisi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan kita mengatakan seperti ini, dia akan merasa lebih tenang. Oh, ternyata setiap orang itu melakukan kesalahan. Jadi dengan demikian dia tidak akan berbohong lagi. Kalau dia sudah salah, dia akan mengakui dengan jujur. Oh, tadi saya melanggar ini. Dia bisa bercerita. Tapi kalau langsung dibentak dan dihukum, pasti dia akan menyembunyikan. Lalu kalau dia sudah buat pengakuan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana caranya supaya anak kita bisa menstabilkan identitas? Supaya anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa menggunakan kata-kata. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dengan kalimat-kalimat seperti ini, kita bisa membuat dia merasa stabil. Dia merasa bahwa, oh ternyata Bapak Guru saja pernah salah. Oh berarti saya juga salah, saya harus jujur omong. Jadi ini kira-kira kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Terus kalimat apa yang kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ini kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk melakukan validasi tindakan anak yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Kalimat apa yang perlu kita gunakan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikut intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Misalnya tanya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik?
Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Baik Bapak, Ibu, inilah hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tentu saja tidak akan langsung membuat Bapak Ibu bisa segera paham, karena ini baru teori. Kita akan lebih mendalaminya lagi ketika kita melakukan praktik-praktik di sekolah kita masing-masing. Jadi ketika ada masalah muncul, lalu kita mulai mengambil posisi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada di sini? Atau ada yang sudah tertidur? Masih. Masih ya? Ya. Jadi ini saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan pemaparan saya berbagi tentang budaya positif ini. Kiranya nanti di sekolah kita bisa berkolaborasi untuk pelan-pelan mempraktekkan restitusi, membuat disiplin positif, dan hal-hal lain, nilai-nilai kebajikan lain yang bisa kita kembangkan di sekolah untuk menebalkan perilaku siswa-siswi kita. Demikian penyampaian saya malam hari ini. Baiklah, kita mengakhirinya dengan doa. Saya yang akan memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pertemuan kami ini. Kiranya apa yang kami pelajari di sini dapat kami terapkan dalam kehidupan nyata kami, sehingga kami benar-benar melakukan hal-hal yang berdampak pada murid-murid kami. Demikianlah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin stop presenting, stop record. Kita foto dulu ya. Bisa minta tolong buka kamera supaya saya foto dulu Bapak Ibu. Kasih senyum terdalam yang paling menarik. Berhenti membagikan layar. Orang sudah ngorok, kita masih di sini ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran kita semua. Kita bisa meninggalkan ruangan